Selamat siang menjelang sore Bu Suni dan teman-teman semua. Terlebih untuk teman-teman semua yang mengambil mata kuliah mekanika fluida dan hidrolika. Sebelumnya saya minta maaf karena ini saya sedang memakai baju teknik, baju PDL teknik, karena tadi saya baru saja membantu prodi teknik sipil yang baru saja melaksanakan reakreditasi. Semoga tadi sih acaranya lancar ya, puji Tuhan lancar. Semoga harapan saya akreditasi di teknik sipil bisa tetap di B, terakreditasi. Nah, oke. Di sini di video saya kali ini saya akan menjelaskan menjelaskan video yang kemarin sudah saya ambil waktu saya ke Hawaii dengan teman-teman. Video ini sifatnya untuk nilai UAS, mekanika fluida dan hidrolika, UAS atau EAS ya. Jadi langsung saja seperti yang ada di video yang sudah saya sertakan footage-nya sebelum tadi. Di Hawaii itu saya cerita sedikit ya. Jadi di Hawaii itu kan merupakan taman rekreasi wahana air satu-satunya yang ada di Kota Malang, yang wahana air yang dibuat oleh manusia, maksudnya buatan. Kalau yang alami banyak, seperti ada di Sumber Maron, terus ada di Coban, itu juga ada untuk tempat rafting atau apapun itu kan wahana air bisa dibilang, tapi kan itu alami. Nah, kalau di Hawaii ini adalah buatan manusia. Jadi ada seluncuran prosotan ya, terus ada aliran air. Kita mencoba aliran air, namanya Lazy River. Terus ada yang paling populer sih tsunami kalau di Hawaii. Jadi Kenapa Hawaii, kenapa tadi juga yang saya sebutkan seperti Sumber Maron, Coban dan lain sebagainya yang bisa untuk rafting, itu semua ada kaitannya dengan hidrolika. Kaitannya apa? Kaitannya adalah adanya loncatan hidrolik. Seperti saya ambil contoh yang di Sumber Maron aja. Berhubung saya adalah orang Malang, jadi saya tahu seperti yang ada di Sumber Maron. Di Sumber Maron itu adalah tempat rekreasi alami, yang tempat rekreasi wahana air ya, alami, yang ada loncatan airnya. Loncatan airnya ada di mana? Di sekitar bebatuan. Jadi bebatuan yang ada di sungai, di kali di Sumber Maron itu dia menimbulkan loncatan hidrolis. Nah, loncatan hidrolik itu bisa dibilang kasarannya seperti itu ya, aliran air yang menabrak ke suatu media, entah itu benda mati atau benda hidup, itu akan terjadi loncatan hidrolik. Nah, seperti itu. Kalau di Hawaii, saya dan teman-teman itu merasakan loncatan hidrolik itu begitu kami mencoba atau memasuki wahana tsunami, di mana awalnya kami tidak tahu. Awalnya itu saya cerita waktu apa yang saya rasakan di Hawaii ya teman-teman ya. Jadi saya awalnya nggak tahu. Saya sama teman-teman itu awalnya mencoba untuk menerima hantaman air tsunami itu di depan sendiri. Nah, di depan sendiri itu ternyata kami tidak merasakan adanya tabrakan, adanya air yang menabrak ke tubuh kami. Jadi awalnya kan itu ada 4 level. Awalnya kami tidak merasakan loncatan hidrolis yang menerjang ke tubuh kami, karena kami ada di depan sendiri. Yang kami rasakan, kami terbawa ombak. Itu. Jadi itu benar-benar seperti tsunami sih, kata teman saya Makmur yang sudah merasakan tsunami secara langsung. Katanya dia waktu di tempatnya, di asalnya itu di Mentawai. Nah, terus
itu yang ada di tsunami. Di tsunami itu ada sekitar 4 level. Ada 4 level yang dimana di level ketiga dan level keempat kami merasakan langsung uh, loncatan hidrolis dari mekanisme yang ada di wahana tsunami di Hawaii. Jadi kami merasakan langsung, memang sakit ketika begitu terkena ke badan kami, itu sakit. Sepertinya itu yang dirasakan oleh batu-batu yang ada di kali, batu-batu yang ada di sungai, seperti itu. Nah, terus juga ada lagi seluncuran. Di setiap seluncuran yang ada di Hawaii, nggak hanya di Hawaii sih, sepertinya di semua kolam renang yang ada seluncurannya, yang ada mekanismenya, itu pasti ada dialiri air. Nah, sepertinya ya, seperti yang saya tahu, seluncuran itu dia itu fungsinya kurang lebih sama seperti spillway yang ada di bendungan. Kenapa saya bilang begitu? Karena spillway itu fungsinya adalah dia itu mengurangi terjadinya loncatan hidrolik. Ya. Jadi begitu air turun, jadi begitu air datang itu kayak di seluncuran itu, air itu pasti mengikuti seluncurannya. Jadi alirannya tuh mengikuti seluncurannya. Jadi mengalir mengikuti seluncurannya. Nah, begitu juga di bendungan. Di bendungan apabila tidak ada spillway, air yang ada di hulu itu pasti loncat langsung ke hilir. Jadi fungsinya spillway itu adalah meneruskan air yang ada di hulu supaya begitu sampai di hilir dia tidak langsung loncat tapi mengalir. Meskipun pada akhirnya di hulu aliran airnya adalah aliran air subkritis. Begitu dia turun melewati spillway, dia langsung subkritis, dan terjun itu sudah subkritis. Superkritis, mohon maaf. Jadi di hulu dia subkritis, begitu turun melewati spillway dia langsung superkritis. Ada pula contohnya waktu saya ke Hawaii, loncatan hidrolis itu seperti apa di seluncuran, di perosotan, dan spillway itu seperti apa di perosotan. Ya, jadi bisa dibilang di perosotan itu saya sudah menemukan dua contoh mekanisme rekayasa fluida dan hidrolika. Jadi ada loncatan hidrolis, dan spillway. Nah, terus ada juga yang saya coba itu adalah wahana lazy river. Jadi dia itu seperti replika sungai gitu. Terus itu jalannya mengitari satu Hawaii. Terus kita cuma pakai ban, suruh naik di atasnya, dan itu alirannya jalan terus, ya kan, otomatis jalan terus. Nah, jalan, tapi jalannya itu alirannya bisa dibilang subkritis atau kritis, karena begitu saya mencoba memasukkan sesuatu ke dalam kolam, ke sungai, replika sungai tadi, itu keluar garis edar. Nah, dan judulnya aja sudah lazy, kan berarti malas. Jadi kita nyantai-nyantai di situ. Nah, terus saya juga menemukan asalnya kenapa replika sungai itu alirannya bisa jalan terus. Itu ada loncatan hidroliknya. Jadi ada mekanismenya, ada mesinnya tetap. Jadi biar sungai itu jalan terus begitu. Nah, terus juga saya mencoba seluncuran yang lain. Jadi seluncuran itu memang awalnya deg-degan ya. Jadi seluncuran itu turun keras gini, kenceng banget, kenceng terus naik gini. Nah, yang saya rasakan waktu itu, saya takutnya itu keluar. Nah, tapi ternyata setelah dipikir-pikir, kalau memang keluar saya dari lintasan seluncuran itu, kalau memang saya keluar, berarti air yang mengalir di seluncuran itu harusnya juga muncrat dong. Apa ya bahasa Indonesia yang muncrat ya? Keluar gitu loh, berhamburan kemana-mana airnya. Tapi enggak, airnya itu stabil mengikuti seluncuran itu. Jadi turun gini ya enggak
nggak keluar kemana-mana airnya. Jadi otomatis manusia orang yang turun yang melewati itu seluncuran itu tidak mungkin keluar dari lintasan seluncuran. Nah, karena ya sudah pasti itu sudah ada perhitungannya ya teman-teman ya, tingkat keselamatan dan segala macam, dan yang menghitung juga pastinya adalah orang sipil. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi seperti video saya, tugas-tugas video saya yang sebelum-sebelumnya, yang saya mengidentifikasi aliran air, mengidentifikasi saluran air, terus mengidentifikasi loncatan hidrolik. Sepertinya di video saya kali ini semuanya dirangkap dan saya sudah merasakan sendiri bagaimana loncatan hidrolik, rasanya loncatan hidrolik, bila terkena loncatan hidrolik itu seperti apa, bagaimana rasanya mengikuti arus air subkritis, kritis maupun superkritis. Karena di tsunami itu kami merasakan semuanya. Begitu ombak datang kami langsung merasakan superkritis, ombak sudah mulai hilang, kita masih terbawa-bawa oleh air, itu sudah masuk kritis sampai akhirnya di subkritis. Begitu. Jadi yang awalnya saya hanya mengidentifikasi melalui perahu kertas, saya akhirnya merasakan sendiri. Itu mungkin yang bisa saya ceritakan sedikit. Dan tentunya saya juga sudah mencoba untuk menghitung angka FR. Jadi kenapa tadi saya bilang di lazy river itu saya bisa bilang kalau dia alirannya adalah kritis dan subkritis. Begitu. Jadi ada beberapa sekian meter mungkin ya. Ada yang menghasilkan aliran air kritis dan sisanya yang banyak subkritis. Begitu teman-teman. Jadi saya sudah menemukan Ford numbernya, karena kan minimal jika angkanya sama dengan 1, Ford numbernya menghasilkan nilai 1 itu berarti berarti itu kritis. Jika kurang dari 1 itu adalah subkritis. Begitu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Bu Suni yang sudah memberikan pengetahuan tentang mekanika fluida dan hidrolika selama 1 semester ini. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah mengambil mata kuliah ini. Terima kasih atas kerjasamanya selama tugas dan segala macamnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Suni dan teman-teman. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada mau ditanyakan bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Dadah.